Korban ledakan di SMA N 72 Jakarta saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Alfa Farid. Cindy, selamat petang. Cindy, bagaimana perkembangan kondisi korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta? Iya, di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta menjadi satu dari 3 rumah sakit yang merawat 96 korban terdampak akibat ledakan di SMA N 72 Jakarta kemarin. 14 diantaranya masih dirawat di RSI Cempaka Putih, 2 masih dirawat di ICU. Nah, kemudian ada lagi juga kalau di Rumah Sakit Yarsi misalnya 14 juga masih dirawat, 1 di ICU, kemudian 1 lagi di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Sementara sisanya dari 96 itu sudah dipulangkan atau sudah boleh menjalani rawat jalan. Nah, kalau dari keterangan yang kami kumpulkan dari dokter-dokter, sebenarnya mayoritas dari pasien mengalami gangguan pendengaran. Entah itu tidak bisa mendengar pada kemarin setelah kejadian atau ada dengungan atau suara bising di telinganya, tapi per hari ini sudah semakin membaik. Keluhan yang paling banyak dirasakan ini juga menjadi alasan kenapa kemudian rumah sakit mengerahkan dokter spesialis THT. Selain itu ada juga yang mengalami luka bakar sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Ada juga yang mengalami trauma di bagian perut sehingga membutuhkan operasi. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit ini untuk menangani korban-korban yang mayoritas adalah siswa. Kemudian tidak hanya penanganan, tapi juga observasi dilakukan oleh dokter-dokter selama beberapa hari ke depan untuk melihat bagaimana perkembangannya. Apakah kalau misalnya sudah membaik bisa dipulangkan atau rawat jalan atau membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lalu kalau misalnya dari 2 rumah sakit yang saya datangi hari ini, pasien RSI Cempaka Putih dan juga RS Yarsi, untuk pasien-pasien dari ledakan kemarin di SMA N 72 sudah tidak ada lagi korban yang baru masuk pada hari ini. Artinya korban-korban atau pasien yang dirawat adalah pasien yang sudah dirawat sejak kemarin, sehingga untuk di instalasi gawat darurat di RSI Cempaka Putih misalnya, kalau kemarin menjadi unit pelayanan bagi siswa ataupun juga pasien, saat ini area IGD sudah clear karena mereka kemudian sudah pelayanannya sudah disesuaikan dengan keluhan mereka masing-masing. Nah, lalu tidak hanya penanganan fisik tapi penanganan psikis juga yang jadi fokus. Misalnya kalau di RSIRC diturunkan juga ada psikolog klinis, ada psikolog anak. Kemudian kalau dari KPAI juga bilang kalau pendampingan psikologis ini tidak hanya difokuskan kepada korban terdampak langsung, tapi juga kepada seluruh siswa SMA N 72 Jakarta. Lalu kalau dari Kementerian Sosial juga akan memberikan bantuan berupa rehabilitasi sosial. Jadi setelah penanganan medis ini sudah selesai, itu memang menjadi prioritas pertama. Secara beriringan nantinya dari Kementerian Sosial akan menerjunkan pendamping, bisa jadi ke rumah masing-masing untuk berdialog terlebih dahulu dengan orang tuanya ataupun juga dengan keluarga. Kemudian baru nanti setelahnya dilakukan pendampingan juga kepada pasien-pasiennya. Untuk berapa lama rehabilitasi sosial ini dilakukan akan tergantung dari asesmen yang dilakukan. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, itu akan diserahkan kepada tim pendamping dan dipastikan semuanya gratis. Semua adalah bantuan dari pemerintah, tidak hanya rehabilitasi sosial, tapi juga bantuan berupa tanggungan biaya rumah sakit atau perawatan. Kemarin juga dari Pemprov DKI Jakarta sudah bilang, sudah ada arahan kepada Kadinkes, Kadisdik, dan wali kota terkait agar semua tanggungan biaya rumah sakit akan dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dipo. Bahwa di RSI Cempaka Putih Jakarta ada 2 korban yang kemudian dirawat di ruang ICU. Apakah Anda memiliki informasi siapa kedua korban tersebut dan seperti apa kondisinya saat ini? Diduganya, kalau informasi yang kami kumpulkan, salah satunya memang adalah terduga pelaku. Kondisi lebih detailnya memang tidak dijabarkan, tapi yang bisa digambarkan oleh Kapolri tadi saat kunjungan adalah ketika 2 pasien ini sedang dirawat di ICU, artinya butuh penanganan lebih lanjut, dibatasi juga komunikasi dengan orang-orang terkait karena masih membutuhkan istirahat ataupun juga untuk menghindari adanya infeksi lebih lanjut. Sedikit juga menggambarkan soal update apa yang disampaikan oleh Kapolri tadi, tidak hanya soal bagaimana penanganan medis tapi juga penanganan kasus, Dipo. Yang pasti saat ini dilakukan polisi adalah memeriksa, mengumpulkan keterangan, kemudian memeriksa barang bukti, serta mendalami semua kemungkinan yang bisa merujuk kepada motif, termasuk soal dugaan apabila terduga pelaku ini adalah korban bullying. Nah, yang bisa dipastikan oleh Kapolri sejauh ini adalah pelakunya sejauh ini adalah baru 1 orang dan adalah siswa SMA N 72. Nah,
Tapi karena memang masih dirawat di ICU sehingga memang pendalaman lebih lengkap masih belum bisa dilakukan. Tapi barang bukti yang sudah diperiksa dan dikumpulkan oleh polisi tadi sejauh ini adalah misalnya tulisan-tulisan, catatan dan juga serbuk yang bisa memicu ledakan. Nah, selain itu juga profiling melalui media sosial dan juga keluarga ini dikumpulkan tidak hanya sebagai barang bukti pendukung, tapi juga ya tadi untuk bisa mengumpulkan membentuk konstruksi perkaranya seperti apa. Selain itu, selain dugaan motif yang jadi perhatian Polri adalah apakah ada atau tidaknya dugaan keterlibatan pihak lain. Nah, poin ini nantinya juga akan mengarah kepada penyelidikan polisi apakah terduga pelaku ini terkait organisasi tertentu atau dari mana ia terpapar konten-konten tertentu. Ini yang juga jadi concern dari KPAI misalnya meminta agar ada komunikasi dengan Komdigi agar konten-konten seperti ini kemudian bisa dibatasi, anak-anak bisa mendapatkan perlindungan digital yang lebih ketat. Kemudian KPAI juga meminta kepada orang tua agar mendapat atau memberikan pengawasan tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Nah, terkait juga dugaan motif tadi Menteri Sosial sudah bilang meminta publik untuk juga tidak berspekulasi terlebih dahulu, tidak terbawa berita hoax yang ada di media sosial dan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi, menunggu apa keterangan resmi dari polisi. Dan sejauh ini informasinya juga Menteri PPPA juga akan meninjau langsung, memberikan pendampingan dan juga akan menjenguk langsung 14 korban yang masih dirawat di RSI Cempaka Putih, Dipo. Oke, bahwa sampai dengan saat ini polisi masih terus mendalami motif dari ledakan yang kemudian terjadi di SMA 72 Jakarta, termasuk juga 2 orang ataupun 2 korban yang kemudian dirawat di ICU, salah satunya diduga adalah pelaku ledakan. Terima kasih untuk laporan Anda, Cindy Permadi dan juga Alfa Farid. Selamat bertugas kembali.